A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para iwan villa yang setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membawakan sebuah konten singkat saja tentang bagaimana membaca atau memahami Al-Quran dan hadis secara kontekstual, bukan hanya tekstual. Terutama hadis, kalau kita perhatikan, banyak hadis-hadis yang seolah-olah itu saling bertentangan, kontradiktif dan inkonsistensi. Sebagai sebuah contoh, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa riba, Rasulullah menjawab, sesungguhnya dosa riba adalah seperti menzinai ibu kandung sendiri. Kalau kita berlogika, tentu akan aneh, janggal. Zina saja sudah besar. Dosa di atas zina adalah menzinai ibu kandung sendiri, berarti besar sekali. Bagaimana mungkin dosa ini setara dengan dosa riba? Kalau kita perhatikan, harus diingat bahwa konteks yang bertanya dan kondisinya seperti apa, maka baru memahami jawaban-jawaban dari Rasulullah SAW. Kita harus meletakkan bahwa Rasulullah berdakwah, artinya yang bertanya adalah berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kondisi yang terjadi. Yang bertanya masalah riba saat itu adalah orang-orang yang berkecukupan dan menanyakan tentang impact dari dosa riba itu. Maka Rasulullah memberi peringatan yang keras. Kenapa? Karena impactnya sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat yang miskin di Arab Jahiliyah. Sehingga ini menjadi tamparan keras buat para saudagar-saudagar kaya ini tentang yang biasanya mereka meminjamkan uang dengan riba. Tapi di satu sisi, hadis Rasulullah SAW ketika ditanya masalah yang sama, yang bertanya adalah pedagang kecil yang takut subhat, jawabannya apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan adalah inna amalu binniyat. Padahal sama-sama riba, tetapi riba yang dilakukan oleh yang bertanya di masyarakat kecil ini adalah riba yang dilakukan bukan untuk niat memperkaya diri. Seperti inkonsistensi di sini. Tapi ternyata disitulah letak bagaimana pemahaman kita memahami hadis secara kontekstual. Juga ketika Ali seumpama bertanya kepada Rasulullah SAW, jihad apa yang terbaik? Tentu adalah pergi berperang dan menyebarkan ilmu, karena Ali adalah gudang ilmu. Sesuai dengan konteks alinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi di satu sisi ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa amalan terbaik, apa jihad terbaik? Rasulullah menjawab, jihad terbaik adalah datang sholat tepat waktu. Karena memang waktu itu Ibnu Mas'ud saking miskinnya, ketika dia sholat sering bergantian kainnya untuk sholat dengan istrinya sehingga sering terlambat. Jadi hal-hal seperti ini para ikhwan fillah yang harus kita pahami. Seperti tidak konsisten, tapi justru itulah kebijaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks zamannya. Rasulullah pernah ditanya juga tentang surga. Ketika yang bertanya adalah orang-orang Badui, yang kondisi keimanannya masih sedikit, yang kondisi keimanannya masih baru, Rasulullah menjawab dengan kenikmatan-kenikmatan. Contoh, surga di sana ada susu yang mengalir yang bisa diminum sepuasnya tanpa membuat kenyang. Surga 72 bidadari. Konteks dari hadis itu adalah bahwa yang bertanya ini orang-orang yang baru mengenal Islam, sehingga mereka tertarik untuk mempelajarinya, kesenangan-kesenangan itu. Tetapi ketika yang bertanya adalah orang yang sudah beriman, kekuatan imannya sudah kuat, ketika ditanya oleh Rasulullah, ditanya tentang surga, maka di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kelak di surga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tingkat keimannya sudah berbeda.
Seperti tidak konsisten kenikmatan surga. Tapi padahal itu ditentukan oleh siapa yang bertanya, disesuaikan dengan kondisinya. Itulah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Sebagai sebuah contoh, jika ada yang orang bertanya kepada kita, menghadap ke kita, datang kepada kita, orang dari yang miskin, yang kelaparan, bertanya tentang hidup nyaman. Kalau kita bijak, tentu kita akan persilahkan dia untuk datang ke meja makan kita beri makan dulu supaya tenang, setelah itu kita ajak ngobrol solusi hidup tenang. Bagaimana dia bisa hidup tenang ketika kita ngasih solusi sedangkan perutnya masih lapar, keluarganya masih kelaparan. Dia bingung untuk ngurusin keluarganya. Tentu yang paling bijak adalah memberi makan lebih dahulu, baru diberi nasihat-nasihat solusi-solusi hidup nyaman. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah kaya, udah mapan, bertanya solusi hidup nyaman? Apakah kita jawab bersama dengan apa yang bertanya pertama kali? Tentu tidak. Disesuaikan dengan kondisinya. Hidup nyaman adalah bagaimana memperkuat spiritualisme, bagaimana memperkuat keagamaan kita, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana bersedekah membahagiakan orang lain. Tentu jawabannya dari pertanyaan yang sama ini, jawabannya berbeda, disesuaikan dengan kondisinya. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Kadang diri kita ini ketika menemukan hal-hal yang berbeda walaupun pertanyaan sama, dihantam kromo, dijawab semua, kamu kafir, kamu munafik, atau menyalahkan, seolah-olah kondisi yang dialaminya sama dengan kondisi yang dialami orang lain. Rasulullah SAW sendiri tidak seperti itu. Rasulullah sangat bijaksana sekali ketika mengeluarkan jawaban-jawaban walaupun pertanyaan itu sama. Kenapa? Karena dalam pertanyaan yang sama dengan kondisi yang berbeda, itu akan berbeda jalan keluarnya, berbeda solusinya. Para Ikhwan fillah yang budiman, yang saya cintai, banyak pelajaran-pelajaran sebenarnya di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah selalu menampilkan sisi kemanusiaannya begitu luar biasa? Sisi kemanusiaannya ditonjolkan. Kalau kita ingat bagaimana kegagalan ajaran terlebih yang lebih dahulu ada, yang mempertuhankan manusia. Itu dulu para ikhwan fillah konten singkat saya. Terima kasih sudah setia di channel Irfan Farluk. Semoga semua yang saya sajikan memberi manfaat bukan hanya buat kalian tapi buat pembelajaran diri saya sendiri. Saya akhiri dulu para ikhwan fillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.